Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Putri Putri. Baiklah, selamat malam teman-teman semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan lagi sebuah artikel mata kuliah saya, Ekonomi Perbankan, dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Nah, judul yang bakalan saya bahas di sini adalah tentang stabilitas keuangan dan pertumbuhan pendapatan di pasar negara berkembang yang disusun oleh Basir Temande, Hafiz Asalisu, Adeola N, Jimo, Folado Sumsu, Giray H. Adamu dari Departemen Kebijakan, Penelitian dan Hubungan Internasional, Asuransi Deposit Nigeria Corporation, Abuja, Nigeria, Pusat Ekonometrika dan Riset Universitas Ibadan, Nigeria, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan tahun 2020. Nah, baiklah, kita langsung saja. Saya akan mempresentasikan judul artikel stabilitas keuangan dan pertumbuhan pendapatan di pasar negara berkembang ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang abstrak dari artikel tersebut. Baiklah, abstrak dari artikel ini adalah dalam makalah ini, penulis memeriksa sejauh mana stabilitas keuangan penting bagi pertumbuhan pendapatan di pasar negara berkembang dengan menggunakan teknik estimasi panel dinamis. Kami mengeksplorasi dimensi pasar saham dan sektor perbankan dari sistem keuangan untuk menunjukkan bahwa volatilitas pasar saham dan kredit macet merugikan pertumbuhan pendapatan di pasar ini. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa besarnya dampak relatif lebih terasa ketika sumber ketidakstabilan yang mendasari sistem keuangan adalah volatilitas pasar saham. Secara keseluruhan, penulis menemukan bahwa dampak stabilitas keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan menjadi lebih relevan secara statistik ketika diukur menggunakan indikator individual ketidakstabilan keuangan dibandingkan dengan indikator kompositnya. Keywordnya di sini stabilitas keuangan, pasar negara berkembang, dan panel statis dan dinamis. Nah, baiklah, langsung saja. Pendahuluan dari artikel ini, negara maju telah mencapai kondisi pembangunan yang stabil dan memiliki hasil investasi marginal yang rendah dan produktivitas faktor ekonomi pasar berkembang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi untuk hasil investasi dan faktor produktivitas. Literatur berpendapat mendukung hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan dengan menyatakan bahwa sistem keuangan yang stabil dan berkembang dengan baik sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan mendorong investasi. Fungsi-fungsi ini memastikan alokasi sumber daya yang efisien, akumulatif cepat, modal fisik dan manusia, serta kemajuan teknologi yang lebih cepat dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan keuangan kemungkinan akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena fungsi ini dari sistem keuangan termasuk peran perantara keuangan. Nah, kemudian stabilitas keuangan adalah salah satu tujuan penting dari manajemen makroekonomi dan merupakan tanggung jawab fungsional bank sentral dan otoritas publik lainnya. Beberapa studi meneliti hubungan antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dan melaporkan kesimpulan yang beragam, dan studi sebelumnya yang menunjukkan hubungan negatif antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Dan studi tersebut juga bagaimanapun mengamati hubungan dari perspektif pembuatan kebijakan bank sentral. Demikian pula Equijau menunjukkan bahwa bank sentral mencoba untuk menghadapi trade-off antara stabilitas inflasi atau output dan stabilitas keuangan. Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi baik dimensi pasar saham dan sektor perbankan dari sistem keuangan dengan menggunakan volatilitas pasar saham dan kredit macet sebagai ukuran stabilitas keuangan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk menguji hipotesis bahwa kegagalan perbankan lebih merugikan pertumbuhan pendapatan daripada volatilitas harga aset. Intuisi di sini adalah bahwa bank tetap istimewa karena ketidakstabilan di sektor perbankan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghasilkan penularan sistematis daripada volatilitas pasar saham. Dan selanjutnya, tinjauan literatur dalam penelitian ini adalah studi yang ada sebagian besar berfokus pada hubungan antara pertumbuhan penduduk domestik bruto atau PDB dan perkembangan keuangan. Di sini,
lebih lanjutnya, dalam penelitian ini mempertimbangkan dampak stabilitas keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagian besar berfokus pada negara maju. Dalam penelitian Cheng 2004 menunjukkan bahwa stabilitas keuangan tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Sotirapolo itu menemukan dampak positif dari stabilitas keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkemuka di antara beberapa studi yang masih ada yang mempertimbangkan negara-negara berkembang dan berkembang adalah Penn et al., Nejime, dan Lagiza dan Rizier. Dengan demikian, di samping kelangkaan literatur empiris dalam kasus ekonomi pasar yang berkembang. Dan kemudian selanjutnya, data dan hasil dari dalam penelitian ini adalah dalam upaya untuk menangkap segmen utama dari sistem keuangan, yaitu pasar saham dan sektor perbankan, khususnya dampak relatif dari stabilitas keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan dengan menggunakan dua indikator stabilitas keuangan, yaitu volatilitas pasar saham, indeks, dan kredit bermasalah. Untuk menangkap segmen perbankan dari sistem keuangan, kelayakannya sebagai ukuran stabilitas keuangan dari perspektif sektor perbankan sering dikaitkan dengan relevansinya sebagai sinyal peringatan kebangkrutan perbankan sistematis. Stabilitas keuangan dari perspektif aktivitas pasar modal diukur sebagai standar deviasi dari return indeks pasar saham nasional. Untuk menguji kekuatan perkiraan, penulis melengkapi indikator stabilitas keuangan individu dengan indikator komposit bank Z-score. Menurut Krell et al., menggabungkan dimensi perbankan dan pasar saham dari stabilitas keuangan, dengan kata lain Z-score adalah gabungan dari profitabilitas bank, rasio modal, dan volatilitas pengembalian, dan menggabungkan dimensi perbankan dan pasar saham dari stabilitas keuangan. Kemudian selanjutnya, untuk secara efektif membandingkan temuan ini dengan literatur yang ada, penulis lebih lanjut mempertimbangkan sejumlah besar penentu pertumbuhan konvensional dan sebagai indikator pertumbuhan angkatan kerja, pembentukan modal tetap, bruto sebagai rasio PDB, dan kredit untuk sektor swasta. Di sini, dalam mencakup periode antara tahun 96 dan 2018, data bersumber dari database online Bank Dunia berdasarkan indeks pasar berkembang internasional Morgan Stanley Capital, hanya 23 negara berkembang yang memenuhi syarat sebagai pasar berkembang. Nah, di sini spesifikasi modal dan pendekatan estimasi. Untuk menentukan sejauh mana stabilitas keuangan penting bagi pertumbuhan pendapatan di ekonomi pasar berkembang dengan mengikuti pendekatan standar dalam literatur. Penulis menemukan spesifikasi modal dengan regresi pertumbuhan konvensional, yaitu rumusnya YIT mu1 X B dan EIT, di mana YIT menandakan pertumbuhan pendapatan dan diukur sebagai logaritma dari selisih pertumbuhan PDB per kapita. Sedangkan X adalah X1, vektor penentu pertumbuhan pendapatan, yaitu POP, PK, HK, GC, CPS, INVL, dan TOP. Subskrip I dan T mewakili dimensi penampang dan waktu, sedangkan parameter I dan M mewakili istilah konstan dan efek tetap khusus di negara masing-masing. Dan selanjutnya, untuk menangkap pengaruh stabilitas keuangan dalam regresi pertumbuhan pendapatan, persamaan di atas selanjutnya diperpanjang sebagai berikut ini. Yang dimana Z mewakili stabilitas keuangan yang ditangkap baik melalui pasar saham dan segmen sektor perbankan dari sistem keuangan. Nah, kemudian selanjutnya, temuan dari empiris artikel ini adalah dari hasil baseline konsisten dengan literatur, penulis memperkirakan regresi pertumbuhan dalam persamaan dan menemukan koefisien pada PK, GC, dan CPS signifikan secara statistik dalam menjelaskan pertumbuhan pendapatan di ekonomi pasar berkembang. Jika dibandingkan dengan kredit ke sektor swasta, besarnya dampak GC dan HK terhadap pertumbuhan pendapatan tampaknya relatif lebih besar. Artinya dengan mengharapkan kredit ke sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penulis menemukan hasil tersebut mengurangi pertumbuhan CPS dan memiliki koefisien negatif yang konsisten atau tidak konsisten dengan Sotirapolo.
Kemudian selanjutnya, yang kedua itu stabilitas keuangan dan pertumbuhan pendapatan. Untuk menguji dampak stabilitas keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan, stabilitas keuangan ditangkap baik melalui segmen pasar, saham, dan sektor perbankan dari sistem keuangan, tetapi diestimasi secara independen sehingga dapat membedakan dinamika pertumbuhan pendapatan yang disebabkan oleh stabilitas di pasar saham dari yang disebabkan dan oleh stabilitas sektor perbankan, dampak stabilitas pasar saham terhadap pertumbuhan pendapatan. Dampak GJ dan PSG terhadap pertumbuhan pendapatan tetap negatif, sedangkan dampak PK terhadap pertumbuhan tetap positif. Setelah model tersebut memperkenalkan stabilitas keuangan. Ini berarti bahwa meskipun terdapat penyertaan luas tentang hubungan positif antara keuangan dan pertumbuhan, ketidakstabilan di pasar saham dapat mendorong investor untuk mencari lebih banyak investasi tanpa risiko yang akibatnya akan merugikan pertumbuhan ekonomi konsisten dengan Sotiropoulos. Dan kemudian selanjutnya, beralih ke dimensi stabilitas keuangan sektor perbankan, penulis menemukan koefisien NPL adalah negatif dan signifikan secara statistik dalam regresi pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan diukur dari kredit bermasalah berdampak negatif terhadap pertumbuhan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakefektifan proses alokasi kredit yang menurunkan profitabilitas, meningkat biaya keuangan, mengikat modal bank, mengurangi pasokan kredit ke sektor swasta dan pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, penulis menemukan bahwa baik dimensi stabilitas keuangan, pasar saham, dan sektor perbankan mampu mengganggu pertumbuhan pendapatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu tadi pemeriksaan ketahanan. Penulis melakukan temuan ini pada pemeriksaan ketahanan dengan melengkapi indikator individu stabilitas keuangan dengan indikator kompetitif Bank Z-Score. Bank Z-Score menggabungkan dimensi stabilitas keuangan, perbankan, dan pasar saham. Koefisien Z-Score seperti yang dilaporkan dalam hasil tidak signifikan. Ini menyiratkan bahwa cara lebih baik untuk mengukur dampak ketidakstabilan keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah melalui indikator individu. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dari artikel yang saya bahas tadi adalah literatur telah menetapkan peran keuangan dalam mendorong pertumbuhan pendapatan di pasar negara berkembang melalui alokasi sumber daya yang efisien, promosi kegiatan investasi yang menguntungkan, diversifikasi risiko, dan fasilitas pertukaran barang dan jasa. Namun, peran stabilitas keuangan dalam pertumbuhan pendapatan relatif masih kurang dipahami, terutama di pasar negara berkembang untuk menawarkan wawasan yang kuat tentang sejauh mana stabilitas keuangan penting bagi pertumbuhan pendapatan di pasar negara berkembang. Dan di sini penulis mengeksplorasi dimensi pasar saham dan sektor perbankan. Penulis menunjukkan bahwa yang pertama itu ketidakstabilan keuangan yang diakibatkan oleh volatilitas pasar saham dan kredit macet yang merugikan pertumbuhan pendapatan di 23 ekonomi pasar berkembang yang kami pelajari. Dan yang kedua itu besarnya dampak negatif dari ketidakstabilan keuangan pada pertumbuhan pendapatan tampaknya relatif lebih jelas melalui saluran volatilitas pasar saham. Dan yang ketiga, dalam hal signifikasi statistik masing-masing indikator ketidakstabilan keuangan menjelaskan pertumbuhan pendapatan dengan lebih baik daripada indikator komposif. Nah, selanjutnya dan sekian hasil presentasi dari artikel saya barusan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih untuk dosen saya, Bapak Dr. Alphonse Satriato, SME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.